Welcome to the Box Film. Halo kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang masih pantengin Box Review Film. Oke, kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul The Forgotten Battle yang dirilis tahun 2021. Film ini mengangkat peristiwa pertempuran Sungai Scheldt yang meletus pada akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya pada 2 Oktober hingga 8 November 1944. Perang tersebut terjadi di Belanda setelah berhasil dikuasai oleh Nazi. 5 September 1944, Vlissingen, Zeeland. Kala itu masyarakat Belanda sudah senang mendengar tentara Inggris dan Kanada segera membebaskan mereka dari penjajahan Nazi Jerman. Ada seorang gadis bernama Teun bekerja di balai kota pemerintahan. Hari itu ia mendatangi Jana, sahabatnya. Mereka berdua pun ikut bergembira mendengar Nazi akan hengkang dari negaranya. Di tempat lain ada seorang fotografer bernama Dick yang merupakan adiknya Teun. Ia berani mengambil gambar tentara Nazi yang kala itu mulai meninggalkan markas area. Meskipun begitu, salah satu prajurit marah langsung membanting kameranya. Dick tidak terima. Ia lempar batu hingga mengenai pengendara mobil. Terjadilah insiden fatal. Anggota lain menembak Dick membuat warga sekitar panik. Kebetulan Teun berada di TKP yang sudah pasti kaget melihat adiknya, Dr. Fischer, ayahnya Teun, sempat bertanya mengenai suara tembakan. Dengan gugup, Teun terpaksa membohongi ayahnya perkara insiden yang telah dialami sang adik. Teun dan ayahnya merasa kecewa ternyata kabar kedatangan pasukan Inggris dan Kanada hanya kebohongan semata, sehingga Jerman yang tadinya sudah bersiap-siap pergi malah kembali bahkan dengan jumlah pasukan yang jauh lebih banyak. Rupanya aksi pelemparan batu yang dilakukan Dick berbuntut panjang. Jerman adakan operasi penangkapan terhadap pemuda sekitar yang tidak bersalah. Dijadikan jaminan, diancam hukuman eksekusi seandainya si pelaku masih bungkam dan tidak mau menyerahkan diri. Dick meminta Teun menemui Jana karena dia tahu tempat persembunyian aman. Di sana Teun curiga antara Dick dan Jana memiliki rahasia tentang gerakan bawah tanah. Cerita beralih ke medan pertempuran garis depan pasukan Jerman melawan Soviet pada tanggal 11 Agustus 1944. Menceritakan Marinus, seorang warga Belanda yang telah bergabung dengan tentara Nazi. Di tengah peperangan, ia melihat Lukas, sahabatnya, mengalami syok berat menghadapi medan pertempuran. Kala itu Nazi terdesak ketika Soviet kerahkan serangan tank. Marinus seret mundur Lukas ke belakang. Akibat terus digempur, mereka berdua terpisah. Sayangnya Lukas kini berada dalam posisi genting. Melihat itu, Marinus tembakan rudal ke arah tank sampai hancur. Anehnya, si Lukas malah menerobos ke arah musuh hingga akhirnya ia kena tembak. Marinus, ia terbaring di ruang perawatan dan mengingat detik-detik kepergiannya bergabung dengan Nazi. Hal itu rupanya sangat melukai hati sang ibu. Lalu ia dihampiri Letnan Frederick yang telah kehilangan kedua kakinya. Ia tahu Marinus seorang warga Belanda. Marinus curhat di hadapan Letnan Frederick tentang nasib keluarganya yang selama bertahun-tahun berada dalam garis kemiskinan. Sekaligus ia ingin mempertegas alasan bergabung dengan Nazi. Selain mendapatkan upah besar, ia ingin mengubah nasib hidupnya jauh lebih baik. Letnan Frederick menganggap ucapan Marinus penuh kebohongan dan yakin suatu saat pasti datang penyesalan setelah mengetahui lebih dalam lagi tentang Nazi. Itulah yang saat ini sedang dirasakan Letnan Frederick. Ia mengaku pernah bertugas di kamp konsentrasi Yahudi. Dulu Frederick berpikir ia bangga telah terlibat dalam pembantaian kaum Yahudi. Namun setelah kehilangan dua kakinya, ia banyak merenung, tersadar bahwa perbuatannya di masa lalu merupakan sebuah kejahatan. Esoknya Marinus dipanggil ke dalam kantor dan mendapatkan tugas berat yang kali ini ia akan dikirim ke negaranya sendiri. Letnan Frederick menghampiri Marinus mengatakan hal tersirat bahwa segalanya akan segera berakhir. Di tengah malam, Letnan Frederick memutuskan mengakhiri hidupnya. Scene beralih menceritakan seorang angkatan udara Inggris bernama pilot Sinclair.
Ia bertugas melakukan serangan udara membantu pasukan Kanada dalam pertempuran Sungai Scheldt. Di balik itu, pasukan Inggris tengah bersiap-siap melancarkan serangan udara untuk mengakhiri tirani gelap yang telah menguasai Eropa selama 4 tahun di bawah kekuasaan Jerman. Inggris telah kerahkan pasukan udara, menjadi sebuah pemandangan indah dan harapan bagi warga Belanda sangat menanti kedatangannya. Tidak lama Jerman luncurkan tembakan. Kondisi pesawat Sinclair oleng saat partnernya Tony kena tembak. Semua awak panik. Sinclair memutuskan berpisah dari barisan, berbalik arah sehingga terjun bebas ke bawah, mendarat tepat di sungai. Mereka semua bergegas pergi meninggalkan bangkai kapal, lalu bersembunyi di balik semak-semak. Mereka harus ekstra hati-hati karena berada di area yang tak semestinya. Rumah Ten didatangi seorang komandan Jerman bernama Oberst Berghoff. Saat itu ia mencari Dr. Fischer untuk mengobati luka di kakinya. Selagi menunggu, si komandan sempat melihat foto Dick yang dipajang di ruang tamu. Setelah Dr. Fischer selesai mengobatinya, Oberst meminta Dick datang ke kantor untuk pemeriksaan. Malamnya mereka semua kebingungan. Dick memilih ingin menyerahkan diri karena kasihan dengan para pemuda yang telah ditangkap. Sang ayah mengenal baik Oberst, siapa tahu bisa diberi keringanan hukuman. Esoknya Ten dan sang ayah mendatangi kantor Oberst. Ternyata di sana ada Marinus sedang bertugas. Dr. Fischer langsung berterus terang mengenai kasus tersebut dan putranya siap menyerahkan diri asalkan para pemuda dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Hal terberat Dr. Fischer saat itu memohon diberi keringanan hukuman terhadap putranya. Melihat gestur Oberst, Ten tidak yakin ia sudi menolong permohonan ayahnya. Sebelum ditahan, Dick membisikkan pesan agar Ten memberikan suatu benda kepada Jana yang ia simpan di ruang rahasia. Benda itu ternyata foto bukti tempat persembunyian Nazi Jerman. Ten akhirnya tahu ternyata Jana terlibat dalam kasus yang telah menjerat adiknya. Ia meminta Jana dipertemukan dengan anggota lain jika ingin mendapatkan foto tersebut. Terpaksa Jana mengikuti keinginannya. Di malam hari mereka bertemu. Pim adalah ketua dari kelompok gerakan bawah tanah. Ia mengetahui Ten bekerja di balai kota dan meminta dicarikan sebuah peta. Ten bersedia menuruti perintahnya asalkan Pim dapat membebaskan adiknya dari penjara. Ten cukup mudah mendapatkan peta tersebut, langsung diserahkan kepada Jana. Sinclair dan kawan-kawan posisinya tengah berada di sebuah area pemukiman terbengkalai digenangi air. Masuk ke salah satu rumah, secara kebetulan mereka menemukan 2 botol miras dan lanjut pesta sampai mabuk. Di pagi hari, 2 anggota telah berkhianat, menghilang dan membawa semua perlengkapannya. Komandan Tony perintahkan Sinclair dan Hank mencari perahu, sedangkan ia memilih menunggu di rumah. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan 1 buah perahu, lalu kembali menjemput Komandan Tony. Awal masuk, ternyata sudah ada 2 anggota tentara Jerman. Sinclair todongkan senjata lalu menyuruhnya masuk ke basement. Seketika lengah, Sinclair ditarik ke bawah sehingga terjadi baku hantam. Hank panik dan hanya membidikan senjata. Untungnya Sinclair mampu melumpuhkan musuh dan menyuruh Hank menjaganya. Satu komplotan lagi sedang todongkan senjata ke arah Tony. Sinclair malah teriak-teriak sehingga musuh menembak kepala Tony. Barulah di sana Sinclair balas menembak dan menghabisi keduanya. Setelah Tony dimakamkan, mereka berdua memilih jalan masing-masing karena Hank kecewa setelah Sinclair membunuh musuh yang tidak bersenjata. Untuk pertama kalinya Marinus masuk ke ruang penyiksaan, menyaksikan Dick dianiaya. Dan seketika ia ingat semua ucapan Letnan Frederick. Kemudian ia nekat menemui Ten di tengah jalan dan memberitahukan bahwa adiknya akan dieksekusi mati. Celakanya, kepala interogasi memergoki gerak-gerik Marinus. Marinus langsung dipanggil ke ruangan Oberst. Di sana ia diberi hukuman dengan cara dijadikan tim eksekutor. Kini keempat daftar nama telah ditangkap. Pim, ketua komplotannya, berhasil melarikan diri. Ten pulang memberitahukan kabar tersebut kepada ayahnya. Dr. Fischer bergegas pergi mendatangi kantor Oberst, namun usahanya sia-sia. Tibalah detik-detik eksekusi. Marinus sengaja diposisikan tepat di hadapan Dick, menjadi sebuah momen tergelap di hidupnya.
Ten menemui Jana memberi kabar kematian Dick yang telah dieksekusi. Ternyata di sana ada Pim dalam kondisi kena tembak. Dengan terpaksa ia menyuruh Hana dan Ten menuntaskan misi penting demi menyelamatkan sekutu dari perangkap Jerman. Jadi selama ini Pim, Dick dan yang lainnya berhasil memata-matai rencana Jerman yang telah membangun tempat persembunyian di dekat Sungai Skull. Ten dan Jana harus segera membawa peta beserta foto. Jerman telah membuat sebuah jebakan di dekat bendungan. Jika pasukan Kanada melintas bendungan tersebut, maka akan terjadi pembantaian besar. Tanpa pikir panjang, Ten dan Hana bersedia mengambil resiko menuntaskan misinya. Jerman tengah bersiap menjebak pasukan Kanada yang segera melintasi bendungan. Posisi Marinus pun kini berada di sana. Sinclair berhasil lolos dan bergabung bersama pasukan Kanada. Di malam hari, Ten dan Hana masih menunggu momen tepat menuju perahu yang telah disediakan Pim. Selang beberapa jam mereka berani mendekati perahu, sayangnya tercium anjing pelacak. Hana kena tembak langsung disuruh naik ke atas perahu demi menyelamatkan dokumennya. Sedangkan Ten menyerahkan diri setelah perahunya pergi menjauh. Di pagi hari seluruh pasukan Kanada mulai lakukan perjalanan menuju bendungan. Jerman sedang menanti kedatangan mereka masuk ke dalam perangkap. Pasukan Kanada diberendel peluru sehingga tidak dapat berkutik sedikit pun. Mereka merayap maju ke depan, alhasil korban pun berjatuhan. Sinclair berhasil mundur selamat dalam pembantaian. Barulah di sana perahu Jana datang, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Setelah dokumen penting diambil oleh komandan, Jana pun tidak dapat bertahan dan akhirnya harus tewas. Setelah mendapatkan gambaran dari dokumen tersebut, kali ini pasukan Kanada akan menjebak balik Jerman. Mereka mengikuti arah peta di mana letak persembunyiannya. Sebagian pancing di balik bendungan, sebagian lagi menyelinap ke arah belakang, hingga pasukan Jerman terjebak di tengah-tengah. Kemudian Marinus kabur ke dalam semak-semak, dikejarlah oleh Sinclair. Ternyata Sinclair malah ditodong pistol. Marinus memilih tidak menembaknya sehingga Sinclair pun membiarkan ia pergi. Jerman kalah telak. Marinus kembali dengan perasaan hancur. Hancur bukan karena kalah perang. Ia sadar selama ini telah terjebak dengan pilihannya. Ten berada dalam penjara, lalu ada seseorang ingin menghabisinya. Untungnya Marinus datang menolong dan sekaligus meluapkan amarahnya meskipun harus tertembak. Ten berusaha mengobati luka Marinus, namun itu ternyata menjadi perjalanan akhir hidupnya. Film ini menggambarkan situasi genting yang dialami oleh kedua pihak, yakni pihak sekutu yang mencangkup pasukan Inggris dan Kanada melawan Nazi Jerman yang kala itu telah menginvasi Belanda. Para sekutu ingin menyerang Jerman dari tanah Eropa, berawal dari penyerbuan Normandia pada 6 Juni 1944. Setelah 2 bulan berperang, Jerman panik terus mundur sampai ke Belanda. Mengingat para sekutu membutuhkan pelabuhan untuk memasok pasukan, mereka pun harus mendarat di Antwerp, Belgia. Masalahnya, Jerman masih menguasai Sungai Skull sehingga para sekutu kesulitan menuju Antwerp. Warga Belanda yang pada saat itu sangat menanti kedatangan para sekutu harus menunggu lebih lama lagi di bawah penjajahan Jerman. Pada 7 November 1944, Sungai Skull dibebaskan. Kapal-kapal sekutu kini bisa mencapai pelabuhan Antwerpen dan lanjut membebaskan Belanda dari penjajahan Jerman. Tercatat di pertempuran Skull, 3.231 sekutu, 4.250 Jerman, dan 2.283 warga sipil kehilangan nyawa. Pada tanggal 5 Mei 1945, Belanda berhasil dibebaskan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.